Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Ya, mungkin kalau minggu malam rasanya ya, pada malam semuanya ya. Lebih suka diskusi seperti ini di hari kerja ya. Apa malah nggak lebih enak sebenarnya ini ya, di pas minggu-minggu ya, santai gitu ya. Oke, silakan teman-teman kalau misalnya ada topik diskusi. Ya, sebentar lagi sudah musim demo ya. Jadi teman-teman juga harus siap-siap untuk yang HR. Pasti nanti dimintain beberapa karyawan yang ikut demo gitu ya. Jadi bisa disiapkan. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah budgeting ya. Masalah budgeting ini penting. Teman-teman HR mesti persiapan ya budgeting untuk kenaikan gaji tahun 2024 ya. Kenaikan UMP plus kenaikan gaji. Ya, jadi jadi harus siapkan dana ya, siapkan mesti ada hitung-hitungan ya, masih ada hitung-hitungan berapa dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, termasuk juga estimasi kenaikan gaji tahun 2023 itu berapa ya kan? Untuk yang non ini ya, apa em, di atas UMP UMK ya, semuanya harus diperhitungkan, semuanya harus diperkirakan supaya bisa buat strategi ya. Masalah nanti terus kemudian ada karyawan yang di layoff atau di PHK, ya kalau memang perusahaan nggak mampu ya nggak apa-apa ya. Bukannya saya pro PHK enggak ya, tapi daripada lalu kemudian perusahaan tutup ya. Nah, cuman teman-teman masih mempertimbangkan siapa yang akan di PHK. Jangan lupa ya, informasikan ke direktur bahwasannya pesangon penghargaan masa kerja itu harus diperhitungkan ya. Jangan sampai nggak dibayar ya. PHK boleh PHK tapi bayarlah secara normatif ya, seperti itu. Oke, silakan teman-teman yang mau diskusi. Yuk, yang mau tanya, yang mau diskusi silakan. Yuk, silakan, silakan teman-teman yang mau tanya, mau diskusi. Yuk, nggak ada topik nih, nggak ada pertanyaan. Ya, jadi PHK itu sebenarnya nggak apa-apa ya. PHK yang nggak boleh itu yang nggak bayar pesangon gitu ya. Terus kemudian tidak memberitahukan. Jadi kalau namanya PHK ya syaratnya diikutin gitu ya. eh, Alasan PHK-nya karena apa? Kalau misalnya PHK nggak ada kesalahan, bukan karena kesalahan ya pesangon penghargaan masa kerjanya mesti nego ya, seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Silakan bisa pakai suara ya. Selamat malam, Pak Ferry. Ya, malam. Ya, saya Silakan. Arsa dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, silakan Mas. Ya, terkait ini apa PHK tadi yang Pak Ferry sampaikan, mau tanya kalau yang
mengenai sakit berkepanjangan ya. Kan kalau di undangannya kan sakit berkepanjangan tidak masuk berturut-turut gitu ya selama 12 tahun ya setelah mengalami 4 bulan pertama penuh, 4 bulan kedua potong gaji 2% dan seterusnya sampai tahun gitu ya. Nah, tapi kalau si karyawan ini masih ada masuk, cuman presentasinya sangat sedikit, katakanlah mungkin dalam sebulan dia cuma masuk 3 hari atau maksimal seminggu lah. Apakah itu bisa dikatakan berkepanjangan dan tidak masuk berturut-turut atau ketika dia masuk bahkan sehari saja sudah menggugurkan pasal tersebut atau bagaimana ya Pak Ferry? Ya, Terima kasih. namanya sakit berkepanjangan itu ya bukan lalu terus kemudian kadang masuk, kadang nggak masuk. Ya, secara praktek adalah dia memang ada surat dokter. Pertama, memang ada eh, indikasi medis, artinya ada surat dari rumah sakit ya, bahwasannya yang bersangkutan itu dikategorikan sakit ya, dan kemudian tidak bisa bekerja. Seperti itu ya. Poinnya di situ dulu ya. Jadi bukan terus kemudian atas keputusan sendiri gitu ya. Karyawan nggak bisa masuk, jadi terus kemudian masuk sakit berkepanjangan ya nggak gitu ya. Jadi intinya adalah karyawan memang sakit dan itu ada rujukan dari dokter bahwa karyawan memang nggak bisa kerja. Poinnya itu. Lalu yang bersangkutan ya otomatis nggak masuk kerja, dapat surat dokter. Surat dokternya juga bukan sehari 2 hari ya. Jadi indikasinya benar-benar medis, bukan terus kemudian dibuat-buat ya. Keliru kalau dibuat-buat. Jadi harus ada surat dokternya, Mas. Nggak bisa terus kemudian asal dikategorikan sakit berkepanjangan. Terus kemudian karyawan sekarang masuk, terus nanti berapa hari lagi nggak masuk, masuk lagi, nggak seperti itu. Jadi memang yang bersangkutan ya memang nggak masuk. Iya, jadi case-nya kalau di tempat kami begini Pak Ferry, dia memang ada surat dokter, dinyatakan memang sakitnya parah ya dan dia sempat operasi juga gitu. Cuman surat dokternya kan memang panjang gitu ya, karena memang sakitnya dia itu kena kanker jantung gitu ya. Misalkan dia surat dokter pertama 2 minggu gitu ya. Nah 2 minggu selesai, dia sempat masuk nih, gitu sehari 2 hari, terus nggak masuk lagi ada surat dokter selama misalkan 2 minggu lagi, terus masuk lagi kayak gitu ada 5 hari, terus nggak masuk lagi. Nah itu sampai terus selama berbulan-bulan kayak gitu. Nah kalau seperti itu bagaimana ya? Sekarang gini ya, ini ini perusahaan harus harus ambil ambil apa namanya? Ambil alih lah ya, istilahnya ambil alih. Jadi apakah apa namanya? Surat dari dokter itu memang ada secara tertulisnya bahwasannya yang bersangkutan sakit, sebutkan tadi sakit kanker ya Mas ya. Iya betul. Ada seperti itu, Tumor, sorry, tumor jantung. tumor jantung. Oke. Apakah ada surat dari rumah sakit atau bagaimana yang mengeluarkan yang menuliskan atau mungkin dari karyawan sendiri yang mengatakan seperti itu? Ada diagnosa dari dokter ada. Diagnosa dari dokter atau rumah sakit, Mas? Ya dari dokter Amirsa, dia di rumah sakit itu tempat tempat dia periksa dan juga apa perawatan dan operasinya tadi Pak. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti Mas Arsa HRD-nya bukan? Iya iya betul Ya, Pak. Mas Arsa harus bawa si karyawan ya ke rumah sakit lagi, ke rumah sakit tersebut yang mengeluarkan surat dokter itu ya.
konsultasi sama dokternya. Apakah si karyawan itu bisa bekerja atau tidak? Secara jangka panjang gitu ya Pak maksudnya ya. Iya, Oke, harus oke. jangka panjang. Jadi, apakah yang bersangkutan ini butuh untuk rest dalam waktu lama, benar-benar rest, atau masih bisa bekerja? Kalau kemudian masih bisa bekerja, kadang masuk, kadang nggak masuk, tunggu surat dokter. Nah, kadang jadi gini, kadang kita juga jangan mau dipinterin sama karyawan ya. Kalau kasusnya terus kemudian yang bersangkutan nggak masuk 2 minggu, terus kemudian karena surat dokternya habis, dia masuk ya, terus kemudian 5 hari masuk, terus nggak masuk lagi, ya itu nggak bisa dinyatakan sebagai sakit berkepanjangan ya. Coba dilihat pasal sakit berkepanjangan, minimal tuh nggak masuk itu 4 bulan, baru dia dapat. Berarti memang ya Pak. Ya 4 bulan tuh dia masih dapat 100% loh. Berarti memang harus berturut-turut ya, enggak boleh kayak Ber- tadi Ya nggak ada boleh ada, masuknya musim hari. Oh, nggak boleh on off mas, harus terus kemudian nggak oke. masuk ya nggak masuk terus. Hmm. Itu pun hitungannya sakit berkepanjangan Mm-mm. adalah di 4 bulan kedua. Jadi bulan kelima Mm-mm. masuk bulan kelima. Karena apa? Di bulan kelima itu gajinya turun dari 100% jadi 70 Mm-mm. persen kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi saran saya tanyakan ke dokter. Pergilah ke rumah sakit tempat si karyawan ini berobat. Coba Mm-mm. konsultasi sama dokternya. Mm-mm. Dokter, ini saya dari perusahaan ya, saya diutus sama direktur saya untuk menanyakan apakah Bapak X ini masih diperbolehkan bekerja Mm-mm. ya. Lalu kemudian dokternya ngomong dia kena tumor jantung dan kemudian eh, harus rest. Kalau harus rest, Mm-mm. maka Mm-mm. bilang sama dokternya ya kalau misalnya bisa minta surat dokter yang langsung 1 bulanan. Mm-mm. Oke, oke. Dan itu bulan selanjutnya dia harus perbarui lagi kan gitu ya nanti. Betul. Kata gini soalnya kadang dokter itu kan juga ini Pak kayak apa ya? Dia kalau menyatakan sampai terlalu panjang itu juga mereka tuh kayak kadang takut-takut gitu aja. Cuman nggak ya nih sakit harus berat tapi kayak mereka nggak bisa yang ngasih yang panjang banget ya gitu ya. Jadi nggak sesuai kebutuhan kayak gitu. Enggak, Dan itu pengaruh masalah duit, iya, Mas. iya betul itu. Pengaruh masalah masalah duit. Jadi ya saya sarankan sih ya ini aja apa namanya? Tanya sama dokternya kalau memang nggak sanggup bekerja ya Iya, atau minta sama sama dokternya memang yang bersangkutan dinyatakan tidak sanggup untuk bekerja sementara. oke. Sementara sampai kapan Heeh. itu juga harus sih Dinyatakan tertulis ya. Dan itu ya. tetap harus menunggu setahun tadi gitu ya. Oh ya nggak setahun. Enggak, Kalau enggak juga. dokternya terus kemudian kan gini namanya namanya orang berobat ya, Heeh. namanya orang berobat mungkin 4 bulan sembuh atau mungkin dapat mujizat ya bisa Heeh. juga gitu loh. Oke, oke. Jadi jangan terus kemudian kita ngomong nunggu 1 tahun ya itu berarti kita mendoakan karyawan kita nggak bisa kerja mas Nah, ya. dalam arti gini, Pak. Kalau misalkan sampai setahun dan kondisi masih kayak gitu, apa yang harus kita lakukan nggak gitu loh? Ya kalau Apakah ya udah ditunggu aja? Gimana? kalau pasalnya kan lebih dari 1 tahun kan baru bisa di Iya, ya PHK. kan. Silakan kalau misalnya mau di PHK. Oke, oke. Meskipun ada on off-nya kayak tadi ya. Tuh. Kalau namanya sakit berkepanjangan itu terus menerus mas. Berarti nggak bisa ya, Pak, ya, kalau masih ada on off-nya ya. Ditunggu Ya sampai dia benar-benar tidak masuk gini sama gini sekali gini selama setahun ya. gini gini gini. Karyawan itu
tadi kan saya bilang ketemulah sama dokter, tanyakan sama dokternya, Mm-mm. apakah yang Mm-mm. bersangkutan ini sanggup bekerja atau tidak. Mm-mm. Nah, itu nanti dokter pasti tanya pekerjaannya apa. Kalau mungkin menyangkut Mm-mm. fisik, angkat-angkat lah Mm-mm. yang pokoknya fisik ya. Mm-mm. Fisiknya berat mungkin dokter bisa ngomong nggak bisa. Mm-mm. Otomatis yang bersangkutan harus rest. Nah, Mm-mm. mintalah surat sama dokter bahwasannya memang yang bersangkutan butuh rest ya. Lepas dari Mm-mm. masalah itu surat dokter atau bagaimana, Mm-mm. minta dulu dari rumah sakit bahwasannya memang yang bersangkutan memang harus rest di rumah karena pekerjaannya Mm-mm. yang belum sanggup lah dilakukan Mm-mm. ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau kemudian yang bersangkutan ini masuk ya, masuk bekerja, padahal masih dalam kondisi mungkin baru 1 bulan terus kemudian dia masuk karena surat dokternya habis. Kalau saya akan suruh pulang ya. Kalau saya akan suruh pulang yang bersangkutan. Bapak sudah sembuh atau belum? Kalau sudah sembuh, minta tolong surat keterangan dokter bahwasannya Bapak sudah sanggup bekerja. Karena kemarin Oh, kan kita oke, sudah jadi. menghadap sama dokter bahwasannya Bapak belum Mm-mm. bisa atau belum sanggup bekerja. Oke, oke. Ber- Berarti selain ada surat keterangan sakit yang ini yang apa untuk dia nggak masuk, tapi juga harus ada surat keterangan menyatakan boleh bekerja ya. Karena seringkali itu memang digunakan kesempatan karyawan untuk menggugurkan yang apa pasal sakit berkepanjang ini itu Pak. Jadi Ya harus gini sampai loh, surat itu gini tadi loh, ya. gampang Eh, Mas, gampang. mm-mm, Yang namanya absen, memperbolehkan absen atau nggak absen itu kan sebenarnya dari perusahaan kan. mm-mm, Contoh misalnya, ya nggak usah kan pakai eh, nggak tanpa tanpa surat keterangan dari dokter tadi, ya bukan surat dokter ya, surat keterangan dokter mm-mm. bahwasanya yang Dia bersangkutan boleh kerja. tidak sanggup, eh, belum sanggup bekerja misalnya. Mm-mm, mm-mm, Kita tahu bahwasannya sebelumnya sudah ada surat apa namanya yang menyatakan dari rumah sakit yang menyatakan yang bersangkutan sakit tumor. mm-mm, Kan? Nah, namanya tumor itu kan nggak bisa lalu kemudian sekarang sakit 1 minggu 2 minggu terus sembuh. mm-mm, Kerja 5 hari untuk batalkan nggak supaya nggak sakit berkepanjangan. Nanti terus kemudian mm-mm, nggak masuk lagi 2 minggu lagi. Ya kita. mm-mm, Nah, kalau misalnya Bapak ini kan dari surat ini ya. Jadi gini ya. Dari surat dari surat ini kan sudah ada suratnya. Yang bersangkutan itu sakit. Saya minta tolong dong Bapak apa namanya? Minta surat dari rumah sakit ya. Bapak minta surat dari rumah sakit bahwasannya Bapak udah sembuh. Baru Bapak boleh masuk. Itu pun bisa. Kalau oke, enggak, oke. minta maaf Bapak pulang dulu lah. Enggak, saya sanggup Mm-mm, bekerja. Benar sanggup mm-mm, bekerja loh daripada mati di sini loh. Nanti malah saya nggak mendoakan ya Pak ya. Loh nggak apa-apa. Kita mm-mm, kita ngomong kita nggak bercanda loh. Ya. mm-mm, Daripada terus kemudian Bapak eh, karena Bapak nggak rest ya, kerja 1 2 1 2 3 hari yang itu dalam tanda petik menguras fisik dan mentalnya, pikiran. pikirannya, Mm-mm, jadi malah lebih sakit, kemudian lebih parah. Mending mana? mm, Bapak rest di rumah, ya saya serahkan sama Bapak. Cuman saya mm-mm, minta maaf loh ya, kalau misalnya Bapak lalu kemudian apa lebih parah ya, lebih parah, mm-mm, kita dari perusahaan nggak mau bawa Bapak ke rumah sakit loh. Kita kirim Bapak ke rumah. mm-mm, Nah kan sebenarnya logikanya ya kita bawa ke rumah sakit dulu kan baru menghubungi keluarga, mm-mm, ya kan? Ya entah itu misalnya Bapak mati di rumah dalam perjalanan misalnya, ya meskipun omongannya agak agak keras dikit ya, tapi biar biar yang bersangkutan paham. Kalau saya seperti itu. oke, baik. Terima kasih Pak Ferry. Ya. Oke, silakan yang lain bisa pakai suara aja ya.
Welcome Mas Agung Nugroho. Ya malam Mas. Oke, silakan yang lain bisa pakai suara aja ya. Ini kan bukan acara training, jadi harus chatting. Ini sayangnya chattingnya nggak bisa di ini kan ya. Silakan. PKWT itu nggak bisa diadendum ya. Nanti PKWT diadendum jabatannya dirubah, ya kan gajinya diubah. Itu sudah esensi banget. Nggak ada namanya PKWT adendum. Karena yang diubah pasti masa kerjanya ya. Kalau nggak gitu jabatannya nggak bisa diadendum ya. Kalau PKWT diadendum itu berarti sudah merubah semuanya ya. Artinya PKWT sebelumnya sudah diakhiri secara sepihak. Silakan yang lain. Yuk, silakan. Selamat malam Pak Ferry. Ya, selamat malam. Eh, ini Kak, jadi Pak mungkin apa namanya di tempat saya kan ada kemungkinan dalam eh, kurang dari 1 tahun ya mungkin Desember ini tutup. Tapi perusahaan tidak tutup langsung, tapi dalam mungkin apa namanya likuidasi Pak. Dalam apa? Eh, Likuidasi mungkin ke depan. Setelah Desember kan mungkin Oke. dalam likuidasi dulu kan nggak langsung tutup gitu kan Pak. Ya, oke. Eh, eh, Kira-kira kita bisa nggak minta pesangon misalkan ada kemungkinan kita dipakai lagi di tim likuidasi ke depan. Eh, kita bisa nggak minta pesangon di depan, terus setelah kita dapat pesangon kan masuk tim likuidasi kita dapat mungkin sudah bukan karyawan tetap tapi semacam honorer gitu ya Pak, atau KKWT atau gitu ya Pak ya. Mungkin bisa Ya, seperti nggak itu, bisa toh, Mas. kira-kira bisa ya Pak ya. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya. Malam, Mas Redwan. Ya, jadi gini, kalau perusahaan dalam dalam PKPU atau misalnya mau apa namanya pilot ya, mau dinyatakan pilot. Nah, kalau pilot itu nanti eh, tentunya proses pemilitan dan sebagainya itu nanti yang ngatur adalah dari yang namanya kurator. Betul. Ya, HR pasti tetap bekerja ya untuk ngurusi mungkin ngitung-ngitung masalah pesangon, penghargaan masa kerja setiap karyawan. Terus kemudian karyawan-karyawan yang PKWT dulu itu dihabisin dulu ya kan. Karyawan PKWT haknya gimana kalau misalnya perusahaan pilot. Nah, itu nanti saya bahas PKWT intermediate, silakan nanti yang mau ikut ya. Saya lupa tanggal berapa ya. PKWT intermediate itu tanggal 28 September ya, tanggal 28 September. Itu ya intermediate. Bentar. PKWT, waduh saya lupa. Pastinya ada jadwal ya. Bulan ini ada jadwal. Oh, tanggal tanggal 12 ya. Tanggal 12 depan ya. 12 minggu depan. Hari Selasa depan itu PKWT intermediate. Ya, jadi nanti tugas HR pasti akan terlibat membantu dari kurator untuk hitung-hitung ya, data karyawan, terus kemudian masa kerjanya berapa, pesangonnya berapa ya. Lalu termasuk juga ngitung untuk pesangonnya dari HR sendiri. Seperti itu. Jadi nggak mungkin terus kemudian HR-nya minta pesangon duluan. Kalau minta pesangon duluan lalu kemudian
eh ya nggak bisa ikut ikut hitung-hitung gitu loh, Mas. Ya sudah lepas jadi karyawan terus di PKWT kondisi kondisi apa namanya perusahaan sedang mau pilot, ya perusahaan rugi. Pasti bosnya nggak mau, nanti double-double jadi bayar kompensasi ya kan. Seperti itu Mas. Jadi nggak kemungkinan ya dari bos ya pasti nggak mau lah, dan nggak bisa terus kemudian minta minta duluan ya nggak boleh. Nah, nanti yang ngatur adalah kurator. Kecuali memang Pak bosnya yang mau mem-PHK ya. Tapi PHK-nya berarti bukan karena pilot jadinya, ya nggak masuk pasal pilot. Oke, silakan yang lain yang mau diskusi. Gimana kabarnya Mas Redwan? Ini nggak ikut di anu nih, apa namanya? Di Zoom. Welcome semuanya ya. Yuk silakan yang mau Oke, tanya. baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan yang mau tanya. Mas Yayan, Mbak Marin, gimana kabarnya Mbak Marin? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, masih di mana? Jakarta ya, nggak salah ya? Iya, saya masih di Jakarta, lagi di startup F&B, Pak. Oh, apa nama startupnya? Kopi Janji Jiwa, Pak. Oh, jadi jiwa. Oke, oke. Iya, ini Ya, sambil nimbrung aja, dengerin hmm, apa apa teman-teman yang lagi sharing. ya. Oke, yang lain, Mbak Dina mungkin mau tanya, silakan. Ya, silakan. Mas Ruli mau tanya, Mungkin Pak silakan. Ferry, akhirnya bisa lihat wajah langsung ya Pak Ferry meskipun lewat Zoom. Ya, Untuk sementara salam perkenalan dulu lah Pak Ferry. oke, oke, Para suhu-suhu di sini. Soalnya kalau saya nanya juga masih bingung mau nanya apa, namanya juga junior baru belajar Pak. oke, oke. Ya, silakan. Yang mau diskusi, ini saudara ada nih sama sama Mas Oscar nih, sama-sama Tambunan. Iya kaget pas ngeliatin, oh ternyata ada Tambunan juga. Oh masih saudara nih, abang adek nih. Nah, iya. Pak Ferry izin aja Pak Ferry, supaya rame aja. Ini sesuai dengan judul ya Pak Ferry ya. Mungkin ada isu atau apa nih yang Pak Ferry angkat tentang sebentar lagi akan ada musim demo. Ini menarik sih sebenarnya Pak Ferry. Soalnya kalau dari pengalaman kerja sebelumnya itu sempat ada himbauan untuk ikut demo ya. Kebetulan kan pengalaman kerja dulu di bidang penerbangan Pak di area bandara. Nah, kalau di situ kan ada apa namanya itu syarikat pekerja. Kebetulan perusahaan kita nih itu yang saya juga bingung, makanya saya bilang saya masih junior banget. Perusahaan kita dari segi jumlah masanya, jumlah karyawannya itu seharusnya sudah masuk di dalam aturan tenaga kerja, Pak. Sudah harus memiliki syarikat pekerja. Cuman nggak tahu kenapa dulu angkatan lama, waktu itu saya masih junior ya, saya masuk 2006 Pak. Waktu itu ada gerakan ingin membuka syarikat pekerja, tetapi dari owner langsung bilang, siapa yang mau bikin syarikat pekerja ya udah, saya kasih selembar surat, silakan tanda tangan untuk resign. Tapi itu waktu tahun 2006 ya, di mana mungkin secara hukum saya kurang paham untuk kekuatan hukumnya itu seperti apa zaman dahulu. Ya namanya juga saya masih fresh graduate, baru kerja juga dan tidak mengerti di area bandara, apalagi status tenaga kerja yang berhubungan sama HR dan lain-lain ya Pak ya. Jadi ya ikut-ikut kerja aja. Nah begitu ada ancaman dari owner gitu namanya junior, ya saya nggak mau tanda tangan lah, saya mau kerja dan syukurnya ya udah karir berjalan terus lancar gitu kan Pak. Nah tapi kesini-sini setelah saya belajar hukum kayak gitu kan kuliah hukum,
ya mau gimana pun itu adalah serikat pekerja itu kan adalah salah satu unsur Pak untuk memenuhi ya ibaratnya check and balance ya. Gimana nih sebuah perusahaan harus ada perlindungannya melalui serikat pekerja. Nah, pertanyaan saya nih Pak, bila terjadi seperti itu lagi ada ajakan untuk demo dari serikat pekerja bandara seandainya. Nah, namun karyawan tentu akan bertanya nih sama perusahaan, boleh nggak ikut demo? Tapi kalau perusahaannya menyatakan barang siapa yang demo, maka ya udah silakan tanda tangan surat untuk resign. Itu bagaimana Pak pandangan Bapak? Apakah diperbolehkan, dimaklumi, atau itu seharusnya tidak boleh Pak? Terima kasih. Ya, kita mesti paham ya aturan dan kemudian hak dan kewajiban karyawan perusahaan ya, kita harus paham semuanya. Jadi gini, sudah diatur di Undang-Undang Nomor 21 ya tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Jadi yang namanya pendirian Serikat Pekerja itu minimal didirikan oleh 10 orang dan tidak boleh dihalang-halangi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman HR di perusahaan lalu kemudian ada karyawan yang mau mendirikan serikat pekerja, ya coba dideketin dulu ya. Pendekatan bukan untuk menghalang-halangi, cuman teman-teman ya ngasih tahu lah ya, bahwasannya kalau ada serikat pekerja, apakah kondisi perusahaan akan lebih baik atau tidak, ya. Coba dideketi pengurusnya, ya. Intinya kita usahakan supaya tidak ada demo dan demo ke depan atau mogok ya. Tapi hubungan industrial bisa berlangsung dengan lebih baik lagi. Ya, itu basic yang mesti kita sadarkan ya ke rekan-rekan pekerja. Masalah mereka mau mendirikan ya kita kembalikan loh, terserah ya. HR nggak boleh menghalangi. Nah, kalau seperti tadi ceritanya perusahaan menghalangi, apakah itu salah? Salah ya. Perusahaan yang menghalangi, bos yang menghalangi itu bisa kena pasal pidana. Karena apa? Yang namanya berserikat, berkumpul itu adalah hak asasi setiap orang ya, hak asasi setiap karyawan. Jadi kalau misalnya bos menghalangi lagi, ya dikasih tahu pasalnya adalah pasal pidana ya. Lalu terkait demo ya, apakah kemudian demo demo mungkin dari serikat pekerja lain yang lewat ke perusahaan kita ya, terus minta orang, apakah itu harus diturutin? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada kewajiban ya, tidak ada diatur bahwasannya kemudian perusahaan itu harus mengeluarkan orang untuk ikut demo. Ya, nggak usah takut. Maaf Pak, dilewatin aja kita semuanya karyawan mau kerja. Loh, ini harus pasalnya di mana kalau harus? Ya, kalau sampai kemudian mereka merusak ya sudah di foto aja atau di video aja direkam. Ya, harus berani. Intinya harus berani. Jadi nggak ada kewajiban bahwasannya perusahaan harus memberikan orang, memberikan wakil untuk ikut arak-arakan ya, konvoy, nggak harus. Itu sifatnya kerelaan kalau mau ngasih. Ya, apakah kemudian direktur boleh melarang? Boleh, ya, boleh melarang. Jadi nggak salah, namanya ngelarang itu nggak salah, sama sekali tidak salah. Tinggal ya nanti gimana? Kalau misalnya ya pastinya yang berhadapan dengan apa namanya serikat pekerja kan kita sebagai HR yang ngomong aja, dari direktur masih belum boleh.
oh siapa direkturnya, kita mau menghadap ya, silakan ya, ya minta minta satu atau dua orang ya, tapi kita kasih tahu dulu, minta selebarannya, terus kemudian minta juga dasar hukumnya bahwasannya perusahaan itu harus memberikan wakil, karena pastinya nggak ada aturan seperti itu ya, Mas Ruli ya. Siap Pak Ferry, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Saya juga jadi makin yakin ya, meskipun saya sudah tidak di perusahaan yang sama lagi Pak. Nah, dan statusnya sekarang juga memang masih mencari pekerjaan ya. Jadi, tapi hal ini ada relevan dengan masa lalu lah, bicara tentang pengalaman, dan saya rasa ini sangat penting. Sebenarnya saya sudah punya pemikiran seperti itu Pak, cuman karena belum pede aja Pak ya secara keilmuan. Makanya tadi penjelasan Bapak itu secara de facto, de jure itu melengkapi banget. Dan terima kasih. Jadi sedikit ada tambahan. Jadi waktu itu kan teman-teman ngajak tuh Pak untuk bikin serikat pekerja. Sama seperti saran Pak Ferry tadi, saya secara pribadi bilang, masalah perusahaan kita tuh di mana? Soalnya dari segi benefit, kita itu diakui oleh rekan-rekan kerja di perusahaan yang lain di area yang sama, bahwa menyatakan perusahaan kita itu benefitnya udah paling bagus, salary-nya, take home pay-nya itu udah paling bagus. Terus untuk perizinan-perizinan seperti yang tadi saya dengar ya, saya ikuti dari awal, contohnya sakit atau apa, perusahaan tidak memberatkan Pak. Bahkan bisa dikatakan asuransi kita itu di backup dua. Satu, asuransi swasta perusahaan, dan yang kedua BPJS juga sama, dibayarkan namun tidak dipotong dari gaji Pak. Itu lebih CSR dari perusahaan Pak. Nah, memang sih dari teman-teman yang akhirnya mendirikan syarikat pekerja itu, sekarang yang saya tahu tuh setelah saya resign, baru mereka disahkan syarikat pekerjanya. Perusahaan mengikuti aja. Nah, cuman yang tadi pertanyaan saya itu, yang kedua yang Bapak jawab, diajak oleh syarikat pekerja seluruh Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Cengkareng ya Pak ya. Nah, diajak dan harus ikut. Nah, dalih daripada teman-teman yang ada di serikat pekerja ini, terutama ketua dan penasehatnya, seperti itu adalah, ya memang kita sejahtera, namun kan kita harus melihat banyak masyarakat yang memang belum sejahtera, teman-teman kita, ya kita harus ikut membantu dong, karena kalau bukan kita siapa lagi. Nah, memang saya secara manusia, kita bicara manusia dulu nih Pak, ya saya juga pasti simpati dan empati kondisi mereka tentang waktu itu belum cipta kerja ya Pak ya. Jadi masih undang-undang tenaga kerja lama yang menyatakan kalau sudah berapa kali kontrak harus permanen. Namun ini perusahaan biasalah ganti-ganti vendor tenaga kerja terus, sehingga ya teman-teman di perusahaan yang lain tetap sama statusnya, adalah diperpanjang terus dan bisa dikatakan kontrak abadi kalau kita bilang. Nah, cuman saya bilang, kita bicara kerja juga, kita bicara masalah profesional, bukan masalah simpati empati. Bila kita yang demo atas kehidupan mereka dan itu mengganggu kinerja kita, mengganggu proses kerja kita, dan bahkan menutup bandara di mana itu adalah sumber penghasilan kita bersama, ya saya rasa nggak bijak, karena yang akan dikorbankan rakyat Indonesia yang lain yang bukan bekerja di bandara. Contohnya mereka ingin berangkat. Kan pernah kejadian tuh Pak, Soekarno-Hatta lumpuh. Seperti itu. Nah, jangan kejadian yang sama berlaku pada saat kita meminta keadilan, tapi kita membuat ketidakadilan bagi orang lain, ya sama aja kita nggak adil. Singkat cerita, akhirnya saya diajak teman untuk seperti melerai situasi. Akhirnya kita mendirikan koperasi perusahaan, Pak. Dan memang saya dipilih pada saat itu sebagai pejabatnya di koperasi. Dan saya selesaikan juga tugas saya di koperasi itu dengan sangat baik dan berjalan hingga kini. Itu aja sedikit sharing sih, Pak Ferry. Jadi terima kasih banyak pencerahannya. Jadi sekarang contohnya saya ditanya sebagai tes pada saat interview kerja, saya sudah berani, udah pede seperti itu loh menjelaskan, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau lempar topik, pertanyaan, silakan. Mas Jo, Mbak Vira ya ini ya. Vira Uang ini cowok apa cewek? Mbak Sarnita, silakan. Mas Oscar, silakan. Silakan.
Apa itu? Halo, malam Pak. Ya, malam. Maaf saya baru join. Ini saya dadakan diajak ya di grup. Perkenalkan nama saya Vira. Ya, Saya ada permasalahan di perusahaan Pak. Boleh tanya nggak ya? boleh. Contohnya begini, kita ada perpindahan lokasi kantor itu. Kalau karyawannya keberatan untuk pindah, boleh nggak minta di PHK atau minta tunjangan transport Pak? Pindahnya berapa jauh Ya jaraknya? jauh sih 10 kilometer. 12 kilometer. Terus alasannya nggak mau pindah kenapa? Karena maaf ya Pak ya, mereka udah hitung kalau tambahin Gojek, mereka PP itu 1 hari kena 80.000 Pak. Hmm, ya Mereka berarti udah diajukan ke manajemen minta tunjangan transport, tapi nggak dikabulkan. Gimana nih Pak? lokasinya dari mana ke mana sih pindahnya? Halo, Pindah halo Pak, lokasinya maaf Pak dari nggak kedengeran. ya pindah lokasinya dari mana ke mana? Halo, halo Pak, putus-putus. Pindah lokasinya dari mana ke mana? Pindahnya itu loh dari Jakarta ke mana atau Jakarta Barat ke Jakarta Selatan Pak. oh ya nggak terlalu jauh lah sebenarnya ya. Nggak jauh 12 kilo. Hmm, ya gini aja sih. Kalau saya sih ya gampang aja. Gimana Pak? Intinya kan perusahaan mau pindah ya kan? Mau pindah cuma pindah lokasi, ya kan? Hmm. Kalau ya buat aja pengumuman perusahaan mau pindah gitu ya. Terus kemudian artinya kan kalau perusahaan pindah kan semua apa namanya? Semua eh, meja, kursi dan sebagainya kan pindah semuanya kan. Meja kursi kayaknya enggak Pak. Paling diangkat cuma komputer. Yang diangkat komputer. Tapi tapi Heeh. tapi di kantor lama tutup kan? Kantor lama nggak tutup semua sih soalnya sewanya masih sampai Desember. Terus pindahnya kapan? Ini nanti tanggal 11. Ya nggak apa-apa ya. Jadi diinformasikan aja. Berarti belum belum 100% akan pindah berarti ya. Ya manajemen sih suruh per 100% pindah. Terus Terus ya itu semua anak-anak semua keberatan karena untuk pindah lokasi itu kan mereka kan sebenarnya cari kerja tuh di tempat awal itu kan karena dekat dengan tempat tinggal mereka. Nah kalau pas perpindahan itu mereka udah hitung-hitung jadi biayanya nambah gitu loh. it- nambah jadi 80.000 gitu maksudnya. Iya, ini 80.000 per hari mereka ngitung. Kok terus kemudian 80.000 itu hitungannya dari mana? Gede Ya loh itu 80.000. hitungan satu orang yang minta itu kan contoh baru satu orang, yang lain belum keluar suara. Jadi yang satu orang ini bilang dia biasa ke kantor itu naik ojek motor Pak. Jadi kalau dia hitung dari tempat tinggal dia ke tempat sana itu sehari itu PP 80.000. PP 80.000 tapi selama ini perusahaan ada bayar ini nggak uang transport nggak? Enggak, saya selama ini nggak bayar uang transport. Saya selama ini kasih dia gaji pokok aja. Oh, gaji pokok, gaji pokok nggak ada tunjangannya. Nggak ada. Saya itu all in saya kasih dia. Oh, all in, hitungannya all in. All in. Ya sudah, kalau all in ya sudah, berarti ya pindah seperti itu ya ya sudah pindah aja gitu. Kalau misalnya yang bersangkutan nggak mau, mesin fingerprintnya kan dipindah. Iya, mixer fingerprintnya dipindah. Dia nggak bisa kerja kan? Kalau misalnya dia nggak masuk kan nggak bisa kerja. Nggak masuk Iya. 5 hari kan nanti dikasih surat panggilan 1 dan 2. Jadi kita nggak ada win-win solution nih Pak. Jadi kita langsung bilang aja kalau nggak mau pindah suruh mundurkan diri aja ya. Oh nggak bisa, mengundurkan diri itu nggak boleh disuruh. Jadi gimana dong? Boleh, ya ya gini aja, ya perusahaan mau pindah, kita misalnya nih ya, kita mau pindah mulai tanggal 1, yang pindah namanya ini, silakan fingerprint per tanggal 1 Oktober eh, sudah di tempat yang baru. Ah, Udah, ah.
Kalau misalnya ada yang nggak masuk, ya dihitung nanti no pay, nggak dibayar gajinya, ya. Kemudian nggak masuk 5 hari, Heeh. akan dikirim surat panggilan ya, 1, Hmm. 2. Itu aja. Berarti dianggap, bukan dianggap ya. Sekarang hitungannya itu kalau misalnya nggak masuk 5 hari berturut-turut ya, di hari ke-6 nggak masuk, berarti yang bersangkutan PHK karena mangkir. Nah, kalau dia masuknya selang-seling, Pak, gimana, Pak? Selang-seling, ya Iya. kan selang-seling ya gampang kan, tinggal dikasih SP aja. Nah, tetap aja kalau dikasih SP, ya SP 123 juga tetap harus PHK dia kan nantinya. Ya PHK tapi kan berapa kali kan, cuman cuman enggak, kalau PHK itu cuman sorry, kalau misalnya dapat SP itu cuman dapat apa namanya, nggak dapat uang pisah rasanya ya. Nah, Gimana, Pak? Kalau dapat SP apa nggak dapat SP gimana tuh, Pak? ya bentar ya. Pakai aturan cipta kerja. Halo? Bentar ya, saya cari PP 35 dulu. Mana PP 35 saya? SP itu ya kalau misalnya yang bersangkutan mangkir 5 hari berturut-turut nggak masuk, itu hanya dapat uang penggantian hak sama uang pisah. Itu kalau yang 5 hari itu saya tahu, Pak. Nah, masalahnya kan kadang orang minta sengaja berbuat kesalahan. Kadang masuk, kadang enggak. Kalau nggak bikin salah apa kek, yang penting minta di PHK. Ya kalau misalnya kena SP kan ya dapatnya nggak banyak juga. Tetap dapat 1 kali kan kayak gitu. Enggak, bentar, coba. Pasal berapa ya, saya kok lupa. Kerugian, efisiensi. Efisihan. Nah, surat peringatan itu dapat Hmm. pesangon 1/2 kali. Penghargaan masa Kalau ada SP surat apa dapat pesangonnya 1/2 kali, Pak. ya, Lah, kategori kalau gitu kategori yang dapat 1 kali itu apa kesalahan apa gitu? ya dulu 1 kali kalau dulu. Nah, Iya. itu 1/2 kali dapat dapat pesangonnya 1/2 kali, kemudian penghargaan masa kerja 1 kali. Heeh. Itu di pasal mana, Pak? Ayat berapa? Di pasal 52 di PP 35. Pasal berapa? Pasal 52 PP 35. 52 ya? Ya, Dapat 1/2 kali itu, Pak. ya dapat 1/2 kali untuk pesangonnya, penghargaan masa kerjanya 1 kali. Heeh. Terus ini ada satu kasus lagi, Pak. Kalau ini yang nggak, misalnya kalau yang nggak mau pindah, terus tapi dia minta di PHK pensiun, bisa nggak, Pak? Nggak ada namanya minta PHK pensiun itu. Ya maksudnya Artinya minta dipensiunkan, karena memang ya, udah usia pensiun. ya kalau udah usia pensiun lihat di PP atau PKB-nya. Oh, ikutin peraturan aja 1,75, Pak. Ya, ikuti ikuti PP 35 ya, 1,75. Iya, Kalau memang udah masuk masa usia pensiun ya pensiunkan, nggak apa-apa. udah. Hmm. Ya, dipensiunkan aja. Nah, itu boleh ya. Takutnya nggak dikabulkan sama manajemen.
ya manajemennya dikasih tahu bahwasannya memang udah masuk usia pensiun harus pensiunkan Oh, ya udah deh. itu. Ah, ah. Oke, 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 Pak. Ngerti deh. Thank you, Pak. Thank Ya, you ya. atas sarannya. Oke. Yang lain silakan. Silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan. Ya, teman-teman secara secara basic ya mesti paham yang namanya pertama PKWT ya. PKWT apa bedanya sama PKWTT? Kemudian yang banyak kesalahan itu di PKWT ya. PKWT ada yang mutasi itu nggak boleh ya. Kemudian nggak bayar kompensasi itu nggak boleh. PKWT yang terus kemudian diperpanjang terus ya. Apalagi sudah sebelumnya PKWT sebelum tahun 2020 ya. Sebelum berlakunya apa namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang lama ya. Sampai sekarang sebelumnya sudah di PKWT 3 tahun misalnya ya. Terus kemudian dengan adanya PP 35 perpanjang lagi ya sampai 2000, pokoknya lebih dari 5 tahun ya, dari awal lebih dari 5 tahun itu juga nggak boleh. Eh, Terus kemudian jenis-jenis pengakhiran yang ada di PP 35 untuk karyawan PKWTT yang tergolong PHK ya. Contoh misalnya pelanggaran bersifat mendesak ya, terus karyawan yang mangkir. Nah, gimana kalau misalnya PKWT yang mangkir atau PKWT yang melakukan fraud, jadi masuk ke kesalahan bersifat mendesak? Apakah terus kemudian itu berlaku bahwasannya karyawan bisa nggak dibayar kompensasinya dan sebagainya? Nah, itu nanti kita bahas di PKWT Intermediate ya, tanggal 12. Silakan kalau mau daftar ya. Investasinya murah ya, masih lebih mahal bagaimana mengkajinya secara hukum, normatifnya gimana supaya teman-teman aman itu lebih 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 punya value ya daripada cuman biayanya ya. Biayanya murah kok, nggak sampai 200.000 ya. Silakan kalau mau daftar. Lalu untuk PKWT ya, PKWTT. Untuk PKWTT kadang masih ada yang eh, masa percobaan itu diperpanjang. Ya, apakah boleh? Ini sebenarnya ada pasalnya, tapi nanti next ya. Next nanti kita akan bahas bagaimana aturannya, termasuk juga PKWT yang terus kemudian jeda 1 bulan, ya itu ada aturannya juga. Atau mungkin karyawan PKWTT yang pakai jeda-jedaan ya, itu juga ada aturannya ya. Jadi teman-teman juga mesti paham bagaimana aturan hukum yang berlaku supaya aman ya secara implementasi di perusahaan. Karena sayang sekali kalau misalnya kita nggak ngikutin yang normatif ya. Next nanti semoga bulan depan ya kita bisa bahas tentang manajemen resiko khususnya di HR di bulan tuh di bulan Oktober tuh semoga ya bisa kelas basicnya. Lalu kemudian akan ada kelas intermediate terkait bagaimana kalau kita menghadapi resiko-resiko itu istilahnya risk appetite ya. Risk appetite-nya gimana? Itu nanti kita akan bahas. Jadi supaya teman-teman paham. Eh, halo Pak Ferry, sorry, baru keinget eh, terkait mau nanya terkait pasal tentang THR Pak. Ya, kenapa? Eh, yang saya ketahui adalah kan THR diberikan bagi karyawan tetap yang mengundurkan diri jika eh, tidak lebih dari 30 hari, maka dia mendapatkan THR gitu ya Pak ya. Itu yang selama ini saya ketahui.
Tapi kemarin saya sempat baca di pasal 7 ya Pak, pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 situ kayak menjelaskan THR diberikan bagi karyawan tetap yang di PHK oleh perusahaan. Terkait ini yang apa saya salah baca ya Pak ya? Selama ini karena saya tuh pasti memberikan THR bagi karyawan tetap yang mengundurkan diri eh, kurang dari 30 hari. Yang benernya yang mana ya Pak? Ya, jadi gini ya, THR itu Heeh. ya untuk karyawan yang masih aktif bekerja. Kalau karyawan itu resign Hamin 30 itu juga nggak dapat, Mbak. Oke. Ya, Oh, hanya dapat untuk yang resignnya setelah tanggal hari raya. Entah itu oh, PKWT, entah itu PKWTT. Ya, jadi oh, namanya THR oke. itu nggak melihat apakah karyawan PKWT atau PKWTT. Yang pasti siapapun dia, kalau dia masih aktif bekerja pas tanggal hari raya, ya. Kalau Idul Fitri kan 2 hari ya, entah hari pertama atau hari kedua. Jadi boleh di hari pertama dia masih ada hubungan kerja, maka perusahaan harus bayar THR-nya. Oke, oke. Ya, tapi kalau misalnya Hamin satu aja, Hamin 1 entah itu PKWT, entah itu PKWTT, dia apa namanya putus hubungan kerjanya maka nggak dapat. Eh, oke, oke, oke. Ya soalnya saya baca itu dan saya debat-debat sama bagian IR-nya karena IR juga googling di googling jadi dia ngeliat orang kebanyakan karena kan selama ini kan apa namanya googlingnya pokoknya kalau pengunduran diri dapat aja ya sudah berarti saya dapat second opinion dari Bapak ya bahwa pasal yang saya baca tidak salah gitu. Ya, kan saya sudah bagi tuh yang namanya Hmm, THR guidance kan udah saya bagi tempo hari tuh. Iya, Udah saya tulis kalau misalnya memang hubungan kerjanya berakhir sebelum tanggal tanggal THR. Jadi gini loh, cut off ya. Teman-teman mesti tahu dulu cut off THR itu adalah di tanggal THR, tanggal tanggal hari raya ya. Cuman memang pembayarannya adalah dibayar dulu Hamin 7 ya. Pastinya yang bersangkutan harus masih punya hubungan di tanggal hari raya. Kalau hubungan kerjanya sudah nggak ada ya nggak dapat entah itu PKWT entah itu PKWTT. Tapi kalau misalnya ada karyawan yang baru join ya selama hubungan kerjanya adalah 30 hari 1 bulan ya ini berbicara 30 hari kalender ya bukan 30 hari kerja ya ya maka Pak. yang bersangkutan sudah berhak atas THR Hmm, ya oke. paham ya saya ulangi lagi. Iya. Pokoknya gini, karyawan yang resign, entah itu PKWT, entah itu PKWTT, ya, resign tidak tepat tanggal, sorry, hubungan kerjanya eh, berakhir, berakhir ya, jadi berarti dia sudah nggak masuk ya, berakhir di tanggal hari raya, maka yang bersangkutan nggak dapat yang namanya THR. Hmm, oke, Tapi oke. kalau misalnya masuk ke perusahaan, sudah punya masa kerja 30 hari, maka sudah berhak dapat THR proporsional 1/12. Hmm, oke, baik Pak. Notis Pak. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Yuk, yang lain. Silakan. Yang mau tanya. Ya, lalu teman-teman perlu juga paham tentang ini ya, apa namanya? Internship ya, internship, lalu manajemen training. Kebanyakan yang melakukan manajemen training nggak paham, terus kemudian anak-anak manajemen trainee di PKWT untuk
posisi level supervisor, ya kan? Itu juga nggak boleh, ya. Internship, ya, magang, bilangnya magang, ya. Magang itu sebenarnya kalau perusahaan bukan bukan internship namanya. Internship itu untuk kampus, ya. Namanya magang kalau perusahaan namanya apprenticeship. Apprenticeship itu wajib izin dulu sama Disnaker. Kalau enggak, maka enggak memenuhi, ya, eh, Permenaker nomor 6 tahun 2020 kalau nggak salah, ya. 2020 enggak memenuhi karena enggak ada program kerjanya. Maka karyawan yang dibilang tadi internship atau apprenticeship, ya, magang tadi itu menjadi karyawan perusahaan, ya. Kalau menjadi karyawan perusahaan itu maka logikanya ya jadi karyawan tetap, ya. Jadi teman-teman mesti tahu dulu dasar hukumnya, ya. Jadi jangan, nggak perlulah magang-magang, ya. Kalau memang butuhnya magang, memang perusahaan memang mau memberikan ilmu, ya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau terus kemudian tujuannya adalah untuk menghemat biaya, itu berarti magangnya dilakukan dengan motivasi yang salah, ya. Jadi hati-hati dengan magang, ya. Banyak banyak magang-magang juga yang justru menimbulkan kerugian bagi karyawan, bagi anak magang, ya. Peserta magang. Kalau magang itu bukan anak magang, bukan karyawan magang, tapi peserta magang. Oke, silakan lagi yang mau tanya. Mungkin 15 menit lagi ya, saya akan off, ya. Silakan yang mau bertanya. Malam Pak Ferry. Ya, malam. Silakan, Mbak. Ya, Pak, jadi saya mau nanya pertama itu tentang bagaimana kalau ada karyawan kontrak yang mengajukan resign. Jadi di tempat saya kerja itu eh, apa kontraknya itu tertera kalau misalnya dia eh, resign sebelum habis masa kontrak, dia itu wajib membayar penalti. Terus yang kedua, apakah perusahaan wajib memberikan kompensasi bagi dia? Atau ada win-win solutionnya enggak ya Pak? Kalau eh, karyawannya itu tidak mau membayar penalti. Makasih Pak. Ya, sebenarnya bahasanya bukan penalti, ya. Kita ngikutin bahasa yang ada di Undang-Undang 13 2003 pasal 62. Pakailah eh, bahasa atau kata-kata yang sesuai yang disebutkan aturan, ya. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa, ya. Karena pasal penalti itu nggak ada, yang ada pasal ganti rugi. Jadi kalau misalnya karyawan PKWT, saya mesti luruskan lagi, karyawan PKWT itu tidak ada namanya resign, ya. Tidak ada namanya resign, yang ada namanya adalah pengakhiran hubungan kerja. Karyawan PKWT yang mengakhiri hubungan kerja secara sepihak, maka perusahaan wajib bayar kompensasi. Karyawan wajib bayar ganti rugi sebesar masa kerja yang belum dijalani dikali gaji terakhir. Ya, tinggal dikalikan. Nah, gimana kalau misalnya karyawannya kabur gitu, ya, karena PKWT-nya kabur? Apakah perusahaan tetap wajib bayar kompensasi? Wajib. Ya. Nah, si karyawan PKWT-nya dipanggil. Nah, gimana caranya manggil? Ya, silakan teman-teman mau posting di grup kah, di grup WhatsApp kah, di
di Facebook kah, di Instagram kah, atau mungkin mau pasang iklan lowongan, iklan apa namanya, iklan di koran, ya besar-besar kasih fotonya panggilan untuk kembali bekerja boleh, nggak apa-apa ya, karena menurut, jadi misalnya ya, teman-teman pasang ya di koran misalnya, kasih fotonya panggilan untuk kembali bekerja kepada saudara, misalnya Agus misalnya ya, alamat sini 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 ya, eh, sesuai dengan PKWT nomor sekian, tetap harus bekerja sampai dengan masa PKWT-nya berakhir tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Ya, boleh seperti itu. Ya, kita bukan pencemaran nama baik ya kalau misalnya mau pasang di koran ya. Itu bukan pencemaran nama baik, kita kan manggil. Nah, pastikan dulu kalau sudah manggil secara formal ya, kirim surat ke rumahnya atau ke kosnya, dicari dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ketemu ya, ya sudah gitu ya. Kalau mau digugat di pengadilan ya nggak apa-apa ya, kan bisa digugat di pengadilan. Berarti yang bersangkutan melawan prestasi, boleh ya, boleh aja. Gitu ya, Mbak Sarnita ya. Baik, Pak. Terima kasih koreksinya. Terima kasih juga masukannya. Oke, yang lain, Mbak Cinta mungkin mau tanya, atau mungkin Mbak Widya, silakan. Silakan teman-teman yang mau tanya. Ya ada? Ya. Sebentar ya. Ya, untuk teman-teman ya, silakan kalau misalnya mau ikut training ya. Nanti tanggal 4 ada TNA, materinya lebih deep ya, karena kita sudah masuk ke intermediate 1 ya. Investasinya murah cuma 175 nih. Terus kemudian 4 September juga besok kita bahas tentang kapasitas PHK akibat pelanggaran bersifat mendesak ya, 125 ya. Terus tanggal 5 ada Certified IR Officer 600.000. Kemudian ada penyusunan SOP dengan RACI ya. Investasinya cuma 175. Hari Sabtu kita ada belajar tentang penyusunan struktur skala upah ya. Struktur skala upah ini wajib ya. Untuk kelas certified murah cuma 1,1 ya. Di CSSD ini, Certified Specialist in Salary Structure ini, kita akan bahas penyusunan struktur skala upah dengan beberapa metode. Ya, kalau misalnya teman-teman ikut yang biasa-biasa ya paling satu metode ya. Ini kita belajar 4 metode seperti itu ya. Investasinya cuma 1,1. Kalau misalnya dari perusahaan ada 3 orang bisa 1,050 per orangnya. Kemudian tanggal 11 September ada CSR Management Intermediate. Ya, investasi sampai Selasa besok masih 150.000. Tapi setelah Selasa jadi 175 ya. Kemudian ada Excel kelas karyawan ya, Excel advance ya untuk karyawan. Ini saya lupa materinya ya. Materinya lumayan, lumayan, lumayan dalam ya. Saya juga mau buat ini sih, apa namanya, Excel yang pakai programming ya, VBE. Ya, jadi materinya
kita belajar fungsi min, max, sum ya, terus kemudian con A, con blank, VLOOKUP, HLOOKUP, upper, proper, lower, constant, terus kemudian fill a series, fill justify, flash fill, kemudian name range dan name manager, pivot table, pivot chart ya. Ini yang kita akan pelajari untuk di Excel, kelas Excel. Kemudian Selasa sampai Kamis tanggal 12 sampai 14 ada Certified Professional Talent Management. Silakan yang mau ikut ya. Talent Management ini banyak yang nggak mengimplementasikan, padahal materi ini masuk kalau untuk manajer ya, masuk uji kompetensi BNSP. Part-time tanggal 14 ya. Kita bahas part-time kemitraan freelance. Terus kalau misalnya ada yang mau ikut kelas slide ya untuk struktur skala upah, cuma 150.000 ini tanggal 13 September. Tadi PKWT Intermediate, kita bahas untuk PHK, pasal-pasal PHK ya, untuk karyawan PKWT. Itu bagaimana untuk apa namanya, hak-haknya si karyawan, kewajibannya karyawan juga. Terus ada fundamental IR ya, ini tanggal 15 September ya. Jadi teman-teman bisa lihat di link ya, link kelas AR ya, bit.ly kelas AR. Murah-murah ya. Nah, linknya sudah saya. Oh, sorry, ini keliru linknya. Kelas AR. Ya, kelas AR September 23. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Kalau dari saya cukup, Pak. Ya. Yang lain mungkin? Yang mau belajar tentang training ya. Training ada di tanggal 16 September. Training and development karyawan untuk kelas certified. Lalu kemudian yang mau belajar tentang psikotes ya. Hari Minggu tanggal 17 ini ada di ISC sama Papi Kostik. Nanti pastinya ada tools ya, tapi toolsnya tools bukan tools Excel ya. Bukan tools Excel, toolsnya tools biasa. Dikasih inilah apa soft copy ya. Soft copy tapi manual. Jadi ini kita belajar manualnya bagaimana untuk Papi Kostik dan di ISC. Next nanti November ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikut, kita akan, saya lupa tanggal 11 ya, tanggal 11 dan 12 November, kita akan ada bahas di ISC, Papi Kostik, dan MSDT, itu satu hari, tanggal 11. Ya. Tanggal 12-nya bagaimana merangkai di ISC, Papi Kostik, dan MSDT dalam satu rangkaian psikogram. Yaitu tanggal 12-nya. Tapi itu dilakukan offline. Rencananya offline di Jakarta. Lokasinya di Hotel Ibis Senen. Ya, biayanya sih cukup mahal ya. Untuk yang hari pertama sekitar 1,6, hari keduanya 2,1 juta. Karena kita juga offline ya. Kelasnya lumayan kelas premium. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, Sementara cukup Pak Ferry. saya akhiri dulu ya. Sampai ketemu next time ya, teman-teman ya. Selamat malam.